Dulu, sungai kampung adalah sumber kehidupan. Airnya jernih, layak diminum, dipakai memasak, bahkan mandi. Sekarang, sejak sawit datang, air menjadi kuning keruh dan berbau busuk karena tercemar limbah pabrik sawit dan zat kimia perkebunan yang mengalir ke sungai. Beberapa perusahaan menyediakan air secara terbatas ke pemukiman warga dan di jam-jam tertentu saja. Sudah begitu, kualitas air dalam mes tempat tinggal buruh seringnya tidak sesuai baku mutu atau tidak sesuai standar. Untuk keperluan minum, buruh harus membeli air galon. Untuk keperluan hidup, ketimbang membeli air, mau tak mau buruh terpaksa menggunakan air kotor yang tersedia dan mengandalkan air hujan. Ini kontras dengan kehidupan dahulu yang mengandalkan air sungai yang bersih dan berlimpah. Sejak hadirnya perusahaan sawit, hutan dan lahan tani yang menjadi sumber pangan masyarakat berubah menjadi hamparan perkebunan sawit. Warga yang kehilangan lahan pertanian terpaksa bekerja menjadi buruh harian lepas dan buruh tempel sebagai penyemprot atau pemupuk sawit. Sebagian besar penyemprot dan pemupuk adalah buruh perempuan yang diupah murah, bekerja tanpa perlengkapan K3, dan tanpa status kerja yang jelas. Karena upah seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, banyak buruh yang terpaksa meminjam uang ke rentenir atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuat buruh terjerat utang dan terpaksa bekerja lebih keras. Industri sawit sangatlah bermasalah. Mereka merusak sumber pangan dan sumber air, menduduki paksa ruang hidup, meracuni lingkungan dengan pupuk kimia secara luas, dan memperoleh keuntungan dari kerja-kerja murah para buruh. Mulai dari menjerat petani ke dalam skema kemitraan plasma yang merugikan, hingga memerintahkan kawan buruh untuk menghadang perjuangan petani. Di Buwol, Sulawesi Tengah, petani plasma yang melakukan aksi menuntut lahannya dikembalikan dan hutang koperasi senilai miliaran rupiah dihapuskan, diadu domba oleh majikan dengan para buruh PT Hardaya Inti Plantations. Lagi sekali, ayo. Merampas hutan adat. 1, 2, 3. Sedangkan PT Sawit Mandiri Lestari menghadirkan 20 orang buruh sawit saat pertemuan mediasi yang digelar di kantor staf Presiden. Warga Kinipan dihadapkan dengan tetangga mereka yang sudah tidak tinggal di kampung itu. Terbaru, warga kampung Nagari Kapa, Sumatera Barat, sempat ditangkap kepolisian saat menghadang penanaman sawit paksa yang dilakukan oleh anak usaha Wilmar Group PT Permata Hijau Pasaman. Padahal, warga hanya ingin tanah mereka diakui sebagai hak milik mereka. Nasib buruh sama tak mujurnya dengan petani. Saat bekerja, para buruh diperintahkan menggunakan pupuk kimia dan pestisida untuk menyuburkan tanaman. Tidak jarang, pupuk itu ikut melarung di sungai yang mengalir ke pemukiman warga. Sungai yang sama tempat buruh mencuci tangan dan peralatan kerja yang tercemar pestisida. Boleh dibilang, pencemaran itu bersumber dari target kerja yang tinggi, kondisi kerja yang berbahaya, upah murah, dan minimnya jaminan sosial, yang akhirnya membuat buruh dan lingkungan menjadi sakit. Sumber pencemaran lain adalah limbah sawit yang dibuang begitu saja mengalir ke sungai dan meresap ke dalam tanah. Hal ini diduga karena perusahaan tidak ingin mengeluarkan ongkos lebih untuk pengelolaan limbah.
Lebih buruknya lagi, perusahaan melarang warga maupun buruh menanam tanaman lain selain sawit di perkebunan. Menurut perusahaan, tanaman lain hanya mengganggu alur produksi. Industri sawit yang rakus lahan mensyaratkan pembabatan hutan dan penanaman sawit di lahan gambut, serta penggunaan bahan kimia berbahaya yang berdampak pada penurunan kualitas tanah, pencemaran sungai, bahkan air hujan. Rusaknya ekosistem akibat perkebunan monokultur sawit skala besar dan penggunaan bahan kimia telah menghilangkan sumber-sumber pangan alamiah. Kegiatan bercocok tanam untuk kebutuhan pangan keluarga sehari-hari semakin lama semakin hilang. Tak heran jika akhirnya buruh dan masyarakat sekitar menjadi tergantung pada transaksi uang dan utang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kita tahu ini bukan kehidupan yang kita impikan, tapi tak ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Demi pangan yang layak, kondisi kerja dan hidup yang layak, air yang bersih, tubuh yang sehat, serta lingkungan hidup yang dapat dihuni seluruh makhluk hidup. Sebelum memulai, ada baiknya kita tengok pengalaman kawan-kawan Serikat Pekerja Tambang Nasional atau NUMSA di Afrika Selatan dan Federasi Pekerja BLF di Australia. Dalam memulai langkah perubahan, NUMSA berupaya untuk mengakhiri penggunaan batu bara serta menuntut kendali dan pengelolaan sektor energi terbarukan secara demokratis. Sementara, pada tahun 1970-an, BLF menggelar aksi mogok kerja untuk mencegah proyek pembangunan yang merusak taman kota dan tempat rekreasi. Mereka menyebut aksi ini sebagai larangan hijau. NUMSA dan BLF tidak lagi berbicara tentang tuntutan buruh saja. Mereka memahami bahwa majikan tidak pernah membedakan asal-usul modal, warna kulit, atau orang yang bekerja. Maka mereka merasa perlu untuk memperluas tuntutan mereka. Selama ini, buruh sawit terasingkan dari tanah miliknya. Tidak hanya terasingkan dari tanahnya, tetapi juga dari masyarakat sekitar perkebunan. Buruh terisolasi di mes-mes dalam perkebunan dan hidup berjarak dengan masyarakat yang tinggal di pinggiran perkebunan. Buruh dan warga sekitar perkebunan seakan dibuat terpecah-pecah oleh perusahaan. Sangat mudah untuk menduga hal ini adalah siasat perusahaan agar buruh dan warga tidak saling berinteraksi, bahkan membangun solidaritas. Padahal, apa yang menimpa buruh sawit dan masyarakat tentulah sama. Sama-sama menjadi korban pencemaran air serta menjadi pengungsi tak bertanah yang bisa kapan saja terkena bencana banjir. Sekaranglah waktu yang tepat untuk buruh sawit saling bertukar cerita dengan warga sekitar perkebunan. Kembali mengingat bagaimana kondisi kampung sebelum industri sawit mengepung kampung dan saling menguatkan di kala genting. Mungkin ini terdengar mustahil, tapi kalau ibu-ibu buruh sawit dan masyarakat sekitar perkebunan bersatu, menuntut perusahaan untuk menghentikan penggunaan bahan kimia di perkebunan, menuntut upah layak dan status kerja permanen, dan memulihkan bentang air dan bentang alam yang telah rusak, rasanya itu tidak mustahil terjadi. Karena kita berhak untuk hidup sehat dan terjamin, bekerja di lingkungan kerja yang aman, serta mendapatkan upah layak dan status kerja yang jelas. Bukankah kita semua memimpikan lingkungan dan tubuh yang sehat, serta hidup yang layak, yang nantinya akan kita wariskan kepada anak cucu di masa depan?